Halo semuanya, perkenalkan nama saya Steven P. Manurung. Saya dari program studi Sarjana Informatika dengan NIM 11S25013. Yang dimana di video kali ini saya ingin menerangkan sedikit tentang tugas praktikum pertama saya, yang dimana tentang bagian praktikum yaitu studi kasus tentang tudu dan artefak. Yang dimana di sini tentang menjelaskan tentang bagian tudu, bagian program to do list. Nah, kita langsung masuk saja ke bagian yang pertama, yaitu di bagian tentang uh, to do pie. Pada to do pie ini, ini uh, code yang berfungsi sebagai representasi data atau model dari to do yang digunakan dalam aplikasi. Yang dimana di dalam file ini terdapat kelas to do yang mendefinisikan struktur to do seperti ID, judul, dan status penyelesaian setiap kali to do dibuat, dan sistem akan secara otomatis memberikan ID yang unik sehingga setiap to do dapat dibedakan satu sama lain. Selain itu juga, ini juga menyediakan fungsi yang menghitung jumlah to do yang dibuat serta menampilkan informasi to do dalam bentuk teks yang mudah. Jadi dengan adanya tulis to do ini, data to do memiliki struktur yang berbeda dan dapat digunakan oleh bagian lainnya seperti repository dan bagian service. Selanjutnya pada bagian to do repository. Pada bagian ini saya akan menjelaskan to do repository. Kali ini berfungsi sebagai repository, yang itu bagian yang bertanggung jawab untuk mengelola data to do seperti menyimpan, mengambil, dan menghapus data. Di dalam file ini juga terdapat sebuah kelas to do repository yang digunakan untuk menyimpan data to do dalam bentuk list. Data ini bersifat sementara dan disimpan di memori selama program berjalan. Repository ini juga menyediakan beberapa fungsi utama, yaitu untuk mengambil seluruh data to do, menambahkan to do baru, dan menghapus to do berdasarkan ID dengan adanya repository. Proses pengelolaan ini juga dipisahkan dari tampilan dan logika bisnis, sehingga struktur program menjadi lebih rapi dan mudah dipahami. Jadi, secara keseluruhan, file ini berperan sebagai pusat pengelolaan data to do dan dan menjadi penghubung antara data dan bagian lainnya di dalam sebuah aplikasi. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke bagian yang to do service. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan to do service. Di mana file ini berfungsi sebagai service, yaitu bagian yang menangani logika bisnis pada aplikasi to do. To do service menjadi penghubung antara bagian repository dan bagian tampilan. Service ini tidak menyimpan data secara langsung, melainkan menggunakan repository untuk mengelola data to do. Di dalam file ini terdapat beberapa fungsi utama seperti menampilkan data to do, daftar to do, menambahkan to do baru, dan menghapus to do berdasarkan ID. Jadi dengan adanya service logika, eh, logika aplikasi ini dipisahkan menjadi tampilan dan menyimpan data sehingga program menjadi lebih terstruktur dan eh, dapat dikembangkan. Nah, sekarang pada bagian utils, yaitu input util.py. Nah, eh, kode ini digunakan untuk meminta input dari pengguna berdasarkan informasi yang diberikan dan memastikan bahwa fungsi tetap mengembalikan nilai string meskipun pengguna tidak memasukkan apapun. Jadi secara keseluruhan, input util ini membantu menyederhanakan proses input dan meningkatkan keterbacaan kode pada sebuah aplikasi. Sekarang pada bagian to do views. Nah, pada bagian ini pada bagian to do list ini saya akan menjelaskan tentang file to do file, yang dimana berfungsi sebagai bagian tampil atau view, yaitu bagian yang menangani interaksi langsung antara aplikasi dan pengguna. Yang dimana to do view ini juga bertugas menampilkan daftar to do, menampilkan menu, serta menerima input pilihan dari penggunanya. Namun file ini tidak menangani logika bisnis maupun penyimpanan data secara langsung karena semua proses tersebut diteruskan oleh to do service. Jadi dengan demikian pemisahan ini menampilkan data dan logika aplikasi tidak saling bercampur sehingga program menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami. Di dalam file ini juga terdapat beberapa fungsi seperti menambah dan menghapus to do. Setiap fungsi hanya bertugas untuk menerima input dari pengguna, dari penggunanya,
atau yang memakainya lalu kemudian meneruskan prosesnya ke dalam service. Karena beberapa fitur lain seperti mengubah, mencari dan mengurutkan dulu masih disiapkan sebagai pengembang selanjutnya. Sekarang pada bagian terakhir dari ini yaitu main.py. Nah, pada bagian ini eh, entry point atau titik awal dari aplikasi yaitu file yang pertama kali dijalankan saat program tersebut dimulai. Di mana dalam file ini juga dilakukan proses analisasi seluruh komponen utama aplikasi mulai dari repository, eh, service hingga view. Jadi repository ini dibuat terlebih dahulu sebagai pengelola data, kemudian service dibuat dengan menggunakan repository tersebut, dan terakhir view dibuat untuk menangani interaksi antara pengguna, antara pembuat dan pengguna. Nah, jadi secara keseluruhan komponen ini siap aplikasi dijalankan dengan memanggil fungsi show tools pada view dan menampilkan menu dan menjalankan alur uh, aplikasi secara keseluruhan. Jadi untuk bagian ini eh, untuk sampai di situ, dan sekarang masuk ke bagian selanjutnya yaitu pada bagian artefak. Yang dimana artefak ini yang dimana disuruh untuk eh, source code pada GitHub oleh tempat pembagian 221 dan 222. Nama repo dibuat dengan foldernya dibuat dengan nama ini, lalu eh, akan dijelaskan satu persatu. Nah, untuk yang pertama itu eh, pada bagian saya pada bagian yang ini. Nah, pada advance pertama bagian closures, di mana closures ini berfungsi untuk memiliki variabel count di dalam fungsi tersebut, yang dimana terdapat fungsi lain bernama increment yang menggunakan variabel count dari fungsi luar. Fungsi ini counter kemudian mengembalikan fungsi increment, karena itu nilai count tetap tersimpan di dalam memori dan dapat terus diperbarui setiap kali fungsi increment dipanggil. Nah, selanjutnya pada code introspection. Pada code introspection ini uh, maksudnya tentang membuat sebuah fungsi uh, yang bernama dan memiliki contoh, dan contohnya itu yang memiliki docstring atau dokumentasi singkat, kemudian menggunakan fitur introspection untuk melihat informasi yang dimiliki fungsi tersebut. Pada code ini terdapat fungsi decorator yang menerima sebuah fungsi sebagai parameter di dalamnya, dan di dalamnya terdapat fungsi wrapper yang akan dijalankan sebelum dan sesudah fungsi utama dipanggil. Nah, selanjutnya pada bagian decorator tadi, fungsi yang digunakan untuk menambahkan atau memodifikasi perilaku fungsi lain dan harus mengubah kode dari fungsi tersebut. Nah, untuk yang keempat, pada bagian exception handling. Yang dimana pada bagian ini saya menjelaskan tentang konsep exception handling dan Python. Exception handling ini digunakan untuk menangani kesalahan yang terjadi di saat program dijalankan agar program tidak langsung berhenti. Jadi pada kode ini eh, program meminta pengguna memasukkan sebuah angka, kemudian melakukan operasi namun karena adanya kemungkinan terjadi kesalahan, proses tersebut dibungkus menggunakan blok try and expect, di mana pengguna memasukkan angka 0 dan terjadi kesalahan pembagian dengan 0 jika keseluruhan memasukkan input selain angka, maka akan terjadi kesalahan tipe, dan kedua tersebut akan secara terpisah, program tetap berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya eh, pada bagian selanjutnya generators. Pada bagian generators ini eh, saya akan menjelaskan tentang konsep generators
dalam Python, yaitu generasi itu berfungsi untuk sebagai bagian khusus yang digunakan untuk menghasilkan nilai satu persatu menggunakan kata kunci ya, tanpa menyimpan seluruh data sekaligus di memon. Pada bagian ini terdapat fungsi numbers generators yang menghasilkan angka dari 1 sampai n. Setiap kali fungsi ini dipanggil, ia tidak langsung mengembalikan eh, nilai, melainkan menghasilkan nilai satu persatu. Nah, selanjutnya lambda function. Lambda function ini eh, digunakan untuk membuat fungsi sederhana yang menghitung kuadrat dari sebuah angka. Jadi fungsi ini menerima satu parameter kemudian langsung mengembalikan ke perhitungan tanpa menggunakan kata kunci return. Nah, sekarang pada list comprehension. Pada bagian ini kode ini digunakan untuk membuat sebuah daftar kuadrat dan bilangan genap antara 1 sampai 10. Jadi proses pengulangan perhitungan dan penyaringan akan dilakukan dalam satu baris sebuah kode. Nah, sekarang pada bagian map, filter, dan reduce. Pada bagian ini saya akan menjelaskan fungsi map, filter, dan reduce. Ketiga fungsi ini digunakan untuk memproses data dan dalam bentuk list secara fungsional dan lebih ringkas. Pada kode ini terdapat sebuah list berisi angka dari 1 sampai 5. Fungsi map digunakan untuk memodifikasi setiap elemen, filter digunakan untuk menyaring data, dan reduce digunakan untuk menggabungkan seluruh elemen menjadi satu nilai. Nah, selanjutnya pada bagian multiply function argument. Pada bagian ini, code ini berfungsi sebagai biodata yang menggunakan dua jenis parameter, yaitu args dan knarks. Args digunakan untuk menerima argumen posisi dalam bentuk tuple, dan sedangkan knarks digunakan untuk menerima argumen dengan nama dalam bentuk dictionary. Selanjutnya parsing CSV file. Pada bagian ini, kode ini pada bagian kode ini, modul CSV digunakan untuk membaca isi CSV. Nama CSV. File ini dibuka menggunakan mode data baca, kemudian setiap baris data dibaca satu persatu dan ditampilkan ke layar. Nah, selanjutnya partial partial function, yang dimana pada kode ini terdapat fungsi perangkat yang menerima parameter yaitu base dan xp. Kemudian fungsi partial yang digunakan untuk membuat fungsi ini bernama kuadrat, dan nilai xp yang sudah ditentukan menjadi 2. Dengan demikian, fungsi kuadrat hanya membutuhkan satu parameter yaitu nilai base. Sekarang regular expression, di mana regular expression ini juga digunakan untuk memeriksa aplikasi apakah sebuah teks mengandung angka fungsi research yang akan menjadi pola tertentu di dalam string, dan mengembalikan jika pola tersebut ditemukan. Selanjutnya penjelasan tentang serialization. Pada kode ini, semua dictionary Python berisi data, nama, dan umur diubah menjadi format JSON. Proses ini digunakan data tersebut dan disimpan dalam sebuah file, sehingga pada file tersebut dapat digunakan kembali tanpa harus membuat data tersebut. Nah, selanjutnya sets. Pada sets ini pada bagian sets ini, maksudnya kode ini membuat list yang berisi beberapa angka dengan nilai yang tapi diubah menjadi set ketika data dikonversi ke dalam set. Nilai diduplikat akan otomatis terhapus. Nah, untuk bagian advance sudah selesai, saatnya ke bagian basic. Yang pertama yaitu tentang basic operation.
Yang dimana maksudnya ini pada bagian ini eh, op- eh, terdapat dua variabel yaitu A dan B yang masing-masing berisi nilai 8 dan 2. Nilai tersebut digunakan untuk melakukan beberapa operasi aritmatika dasar. Selanjutnya, basic string formatting. Di mana pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang basic string string formatting dalam Python. Yaitu pada kode ini biasanya terdapat variabel seperti nama, unsur, dan tinggi dua dan yang disisipkan dalam string menggunakan format lama Python dengan tanda persen. Nah, yang ketiga, class and objects. Class and objects ini pada bagian ini, code ini membuat sebuah kelas bernama mahasiswa yang memiliki dua atribut, yaitu nama dan nim. Atribut tersebut diinisialisasikan melalui fungsi init yang dijalankan secara otomatis saat objek dibuat. Kelas ini juga memiliki sebuah metode bernama tampilan yang digunakan untuk menampilkan data mahasiswa. Sekarang tentang conditions. Dimana conditions ini program ini meminta sebuah pengguna memasukkan sebuah angka, kemudian mengecek apakah angka tersebut bernilai positif, negatif, atau nol. Pengecekan dilakukan menggunakan struktur if, elite, dan else. Selanjutnya dictionaries. Pada bagian dictionaries ini pada bagian ini sebuah dictionary atau kamus bernama mahasiswa itu dibuat untuk menampilkan data mahasiswa seperti nama, NIM, dan umur. Setiap data disimpan menggunakan key sebagai penanda bahwa data tersebut sudah tersimpan dan value sebagai isinya. Selanjutnya yang selanjutnya itu tentang functions. Yang dimana functions ini dibuat untuk berfungsi sebagai data tambah bernama yang memiliki dua parameter yaitu A dan B. Fungsi ini dilakukan operasi penjumlahan dan mengembalikan hasilnya. Selanjutnya hello world. Para hello world ini ini biasanya digunakan sebagai langkah awal untuk memastikan bahwa lingkungan pemrograman sudah dapat bergerak dengan baik. Kode ini menggunakan fungsi print untuk menampilkan teks hello world ke layar. Pada bagian input dan output, pada bagian ini kode ini meminta pengguna memasukkan nama melalui fungsi input, nilai yang dimasukkan oleh pengguna kemudian disimpan ke dalam variabel dan ditampilkan menggunakan fungsi print. Selanjutnya pada list. Pada list ini berfungsi sebagai sebuah list bernama numbers yang dibuat untuk menyimpan beberapa angka, kemudian nilai baru ditambahkan ke dalam list menggunakan metode append. Yang selanjutnya tentang loops. Tentang loops, dimana loops ini termasuk kode perulangan yang digunakan untuk menampilkan angka 1 sampai 9. Jadi ini menggunakan fungsi range untuk menentukan batas awal dan akhir perulangan. Nah, selanjutnya modul ntext. Modul ntext ini kode ini menggunakan modul bawaan Python yaitu math. Modul ini menyediakan beberapa fungsi matematika yang siap digunakan. Salah satunya adalah fungsi akar kuadrat. Selanjutnya string formatting. Pada bagian string formatting ini, code ini ditunjukkan dua arah dan dua cara melakukan string formatting di Python, yaitu menggunakan format lama dengan tanda persen dan menggunakan f-string. Dan di penghujung terakhirnya yaitu variable and text. Pada akhir ini pada code ini terdapat 3 variabel dengan tipe data yang berbeda yaitu string, integer, dan float. Masing-masing variabel menyimpan
jenis data yang berbeda dan dapat digunakan sesuai kebutuhannya. Jadi untuk itu sekian dari video presentasi saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan sekian.